Alhamdulillah, lumayan. Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke. Boleh, 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 boleh. Kalau dari sisi progresnya sih bagus banget ya sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kemajuannya bagus banget, terutama dari sisi platform-platform buat dagang seperti Tokopedia, Bukalapak, segala macam. Jadi solusi banget untuk orang-orang yang mau cari uang di internet. Jadi kalau itu progresnya bagus banget. Terus dari konsekuensinya ada pedagang tentunya, jadi harus ada yang beli juga. Nah ternyata yang belinya juga naiknya juga lumayan karena pengguna internetnya jadi naiknya lumayan tinggi. Itu kalau dari ekonominya ya, kira-kira kayak gitu kalau besarnya. Cuman kalau yang serunya juga banyak. Konsekuensinya gini. Cara berpikirnya sederhana sih sebenarnya. Bayangkan ini banyak sekali orang-orang yang pemula yang ingin pakai internet aja dengan banyaknya pedagang dan sebagainya, kan jadi mereka akan narik yang pemula ini masuk ke internet. Konsekuensinya mereka masuk dengan tidak punya dia kurang background untuk jadi mereka mikirnya kayaknya internet baik-baik aja semua. Mereka mikirnya orang di internet baik-baik aja. Terus mereka tidak tahu bahwa kalau mereka melakukan transaksi tidak di platform, kalau di platform kan ada proteksi ya. Jadi maksudnya kalau orang beli tidak langsung duitnya dikasih ke penjual. Jadi platform akan megang duitnya akan dipegang dulu sama platform. Kalau barang sudah dikirim, baru uang dikasih ke penjualnya. Kalau itu di platform ada proteksinya. Nah, ini banyak kali orang yang dagangnya cuman pakai chatting, WhatsApp, pakai kayak gitu-gitu. Akhirnya duitnya pada hilang. Jadi banyak yang ketipu-tipu juga sih gara-gara mereka tidak sadar bahwa nggak semua orang di internet itu baik. Itu kira-kira. Dan itu banyak banget. Hampir tiap hari saya dapat orang minta tolong, Pono, saya ketipu. Bisa nggak balikin duit saya? Alah, pusing dah. Waduh, kalau 10 tahun ke belakang, sebetulnya harus ngelihatnya laporan-laporan dari teman-teman Abji sih. Udah pernah lihat belum? Baca belum laporannya Abji? Walah, dikasih laporannya kagak? Hah? Enggak, bisa diambil gratis di internet sih. Ya, bentar. Coba saya share screen juga lah ya.
coba masuk ke bagian download Internet Indonesia. Ini laporan ABJI, tapi ini 2022 nih ya. Jadi kita bisa ngelihat sih sebenarnya kondisi jadi mendingan lihat-lihat yang kayak gitu-gitu sih. Ini kalau kita lihat trennya, bentar. Penetrasinya dahsyat sih sebenarnya. Tapi dia mainnya responden ya, konsekuensi responden, dia sampling sih sebenarnya. Jadi bukan real datanya benernya. Bentar, kita pengen kalau lihat ininya gender seperti ini sih, kebanyakan didominasi oleh daerah apa ya ini 18 sampai inilah 40-an kali ya, kalau 50 udah turun sih sebenarnya. Jadi 18 sampai 40-an. Saya pengen ngasih lihat, kalau pengen lihat trennya paling gampang lihat ini kelihatan nih trennya. Ini tapi sampai 2022 ya. Dia naik terus. Ini adalah persentase terhadap jumlah penduduk. Jadi 2018 64% penduduk masuk ke internet. Ini 73%, 2019 23%, 2019 sampai 20 ya, 73%, 21 sampai 22 77%. Jadi dari sisi usernya sekian, dan dari sisi sebenarnya mereka harusnya punya tentang bisnisnya juga sih. Transaksinya juga ada, tapi bukan di slide yang ini. Mereka punya ininya. Nah, yang jadi masalah besar adalah ini kan konsentrasinya di Jawa nih, yang gede Jawa, Kalimantan sama Sulawesi. Ini 70 ya, ini 78 sekarang. Cuman kalau kita lihat ke arah timur, ini kecil sebetulnya. Penetrasinya terhadap jumlah penduduknya lebih kecil di timur karena infrastrukturnya nggak gitu bagus. Saya kalau mau ekonomi harus ada ngelihat transaksi. Kalau ini kelihatan nih internetnya di daerah mana. Bentar. Nah, oh sangat. Kalau mau lebih parah lagi gini deh. Kalau ini kan dari penetrasi. Kalau mau ngelihat digital divide, ada caranya, lain lagi caranya. Nah, ini kan ininya ya. Kita masuk ke sini. NPerf itu network performance. nperf.com network performance. Itu anak ABJI harusnya punya datanya tuh, parah juga tuh. Jadi silakan masuk nperf.com networkperformance.com. Di sini kita bisa lihat coverage dari seluler ya, karena sebagian besar user internet Indonesia pakai seluler sih sebenarnya, tidak pakai kabel. Oke. Jadi yang ditanya, kalau mau nanya benernya mendingan ke Telkomsel sebetulnya, bukan ke ABJI. Kita lihat kondisi Telkomsel ya. Ini jaringan seluler terbesar Indonesia kan Telkomsel. Ini kelihatan yang ada warna merahnya adalah yang ada sinyal. Yang tidak ada warna merahnya tidak ada sinyal. Sebenarnya sinyalnya kecil banget. Kalau kita zoom ke arah Jawa, lumayan oke lah. Sorry, salah klik. Nih, ini daerah Jawa ya. Kita zoom lagi biar kelihatan di kota-kota besarnya oke. Tapi kalau udah mulai masuk, apalagi Jawa Barat Selatan, kosong, nggak ada sinyal. Ini daerah di Jawa Timur Utara kosong. Ini daerah Banyuwangi kosong, Madura kosong. Jadi sebenarnya banyak yang blank spotnya, banyak sih sebetulnya. Nah, kalau di zoom out, Nah, kalau di zoom out kayak gini kelihatan Jawanya kayaknya oke. Tapi kalau kita masuk ke Sumatera, kasihan. Kalimantan lebih kasihan. Sulawesi Selatan agak oke lah, karena dulu ada wakil presiden di Sulawesi Selatan kan ya. Sekarang wakil presidennya bukan Sulawesi Selatan. Kalau Indonesia Timur kasihan banget sih sebenarnya. Kita parah banget. Jadi di sini kita bisa lihat blank spotnya parah di daerah timur. Jadi kita parah di daerah sini. Dan ini konsekuensinya banyak nih, ke arah urusan ekonomi digital lah, pendidikan lah, semuanya jadi kacau semua ceritanya di sini, gitu. Tapi kita nggak usah terlalu khawatir banget sih sebenarnya, karena Australia juga sama. Ini kita ganti ke Australia aja, mana Australia? Susah. Nanti kalau kita ganti ke Australia kelihatan, Australia juga sama parahnya.
gitu kira-kira. Bentar ya, Australia. Ini iseng aja, Australia. Carrier-nya misalnya Telstra. Nih. Jadi walaupun kita parah, kita harus bersyukur Australia juga sama parahnya. Lebih parah barangkali, di tengahnya nggak ada sinyal. Australia sinyalnya hanya di pinggir-pinggir sini, gitu. Tapi kalau mau bandingin, kalau yang ekstrim, jangan bandingin seperti ini caranya. Kalau mau yang ekstrim ya, kalau kita mau melihat betapa jeleknya Indonesia, gampang. Kita ganti, map, kita ganti 5G map. Ini teknologi yang terakhir ya, 5G kan terakhir. Oke, ini kondisi 5G dunia nih. Amerika oke, Eropa oke banget, Amerika Selatan agak oke, Afrika parah, India bagus. Jadi yang bagus cuma Amerika, Eropa, India, Jepang. Ini daerah kita. Nah, ini baru seru nih urusannya. Ini 5G ya, teknologi yang seluler yang terbarunya. Kelihatan Thailand paling bagus. Malaysia lumayan, Vietnam ya agak lumayan, Filipina lebih bagus daripada Indonesia yang pasti. Indonesia parah banget. Jadi dengan tetangga kita kalah sih sebenarnya. Itu. Jadi infrastruktur akan mendorong Indonesia ke bawah. Menarik Indonesia ke bawah. Ya. Jadi ceritanya gini, jadi di Indonesia itu kan ada Telkom sama Telkomsel, yang intinya kayak gitu, Telkom dan Telkomsel. Yang jadi masalah, Telkom itu nggak mau invest kabel. Jadi bukannya loncat kategorinya sebenarnya. Kan ini harus narik kabel ini kan. Bayangkan dia harus narik kabel ke seluruh rumah. Kita jadi masalah banget. Telkom tidak mau invest di kabelnya. Akibatnya seluler jadi lebih cepat berkembang di Indonesia. Gitu sih sebenarnya. Saingannya Telkomsel ya Excel sama Indosat ya. Dua itu aja saingannya sekarang kondisinya. Ya kalah lah dengan ini ya, dengan Telkomsel kalah sih sebenarnya, kondisinya seperti itu. Jadi sebenarnya bukan loncat, karena Telkomnya nggak mau invest. Sampai hari ini juga parah kondisinya. Gitu. Kira-kira logika berpikirnya sederhana sih sebenarnya. Ekonomi digital itu akan berputar kalau ada transaksi. Jadi ada 3 jenis transaksi ya di dunia itu, ada 3 jenis transaksi yang kalau kita lihat besarnya ya. Pertama ada bukan transaksi, ini teori ekonominya Ono ya, jangan diambil referensi terlalu serius. Tapi kira-kira di dunia itu ada perputaran barang dari produsen ke konsumen. Jadi dia berputar atau berjalan lah dari produsen ke konsumen. Semakin cepat itu barang itu berjalan, semakin baik perputaran yang lainnya nih, terutama perputaran uang. Kan jadi ada barang yang berjalan, uang juga berjalan. Nah, kalau kita lihat di ekonomi tradisional, perputarannya dilakukan dengan bentuk jalan raya. Apakah itu tol atau nanti kapal buat ngirim barang. Dengan barangnya berjalan dengan lancar, uangnya akan lancar. Nah, dengan adanya internet ada perputaran satu lagi yang ikut berpartisipasi nih. Namanya perputaran informasi. Nah, dengan kondisi Indonesia yang hari ini ya, dengan kondisi Indonesia yang hari ini internetnya banyak bolong-bolong, perputaran informasinya tidak selancar perputaran ya
Maksudnya gini, kalau informasinya jalannya cepet, orang jadi tahu tentang adanya barang tadi, si platform jadi menjangkau ke bawah-bawah, konsekuensinya barang jadi bisa cepet mengalir, akibatnya duit kira-kira mengalir. Kira-kira itu ya logika berpikirnya. Nah, ini kondisi sekarang. Nah, yang seru ceritanya gini sebenarnya. Kalau pertanyaan kedepannya seperti apa? Kira-kira logika berpikirnya gini. Jadi tapi ini akan saling tergantung nih sebenarnya antara terutama jalan sama internet. Nah, internet ini yang menarik adalah internet ini kita seringkali terutama pengambil keputusan, kebijakan segala macam berpikirnya internet hanya bisa dikasih sama operator. Telkom dan teman-temannya aja yang bisa ngasih internet. Padahal di Indonesia kita isinya orang kreatif semua nih. Nih saya kasih lihat paling blow on dulu ya. Kita masukin kata kunci ini, wajan bolik. Ini anak-anak pada bikin internet pakai antena penggorengan. Jadi penggorengan dibuat jadi sambungan internet. Oke. Ini kalau kita lihat kan jualan antena wajan bolik ini cara membuat antena wajan bolik itu bahasa Indonesia semua ya. Coba kita lihat ke bawah ya. Ini Ono, ini ada SMK sekian bahasa Indonesia. Kita lihat ke bawah lagi terus. Ini pengujian penguatan, ini bahasa Indonesia semua ya. Kita lihat lagi ke bawah lagi. Ini terus nih. Ini bahasa Indonesia terus bahasa Indonesia semua nih. Sampai ujung halaman bahasa Indonesia. Oke, kita di sini ada tulisan lagi nih di sini. Ini terus nih. Ini nggak ada bahasa Inggrisnya loh. Gila nih, berhalaman-halaman isinya bahasa Indonesia semua. Nah ini semua nih, ini kan penjelasan wajan bolik, cara membuat ini semuanya bahasa Indonesia. Artinya apa? Dan antena ini membuat internet. Jadi orang-orang di desa-desa segala macam karena banyak yang blank spot, akhirnya mereka bikin internet sendiri. Nah ini yang nggak ketahuan sama pemerintah gitu. Terus kalau mau yang lain, kata kunci yang lain bukan wajan bolik, kata kunci yang lain ada RT RW.net. Ini dimusuhin banget sama Kominfo. Ini kalau dilihat bahasa Indonesia lagi semua nih. Ini bahasa Indonesia semua nih. Ini bahasa Indonesia semua. Nah, yang seru ceritanya gini. Hari ini dengan kondisi geografi Indonesia yang sangat yang sangat menyebar kayak gitu, banyak pulaunya dan sebagainya, akibatnya kita nggak bisa tergantung sama satu operator yang namanya Telkom aja. Syukurnya pemerintah tidak nutup izin ISP-nya nggak ditutup. Oke, hari ini dengan kondisi geografi yang seperti itu, kita punya 1.100 ISP di Indonesia resmi. 1.000 nggak sampai 100 sih, 1.090 sekian lah, tapi kira-kira hampir 1.100 ISP di Indonesia. Dan ini adalah negara yang paling besar yang punya ISP paling banyak di dunia. Cina itu sekitar 800-an ISP, Indonesia 1.100. Jadi Cina kalah sama Indonesia sih sebenarnya. Itu yang resmi dari pemerintah. Nah, sekarang kalau kita lihat teknologi yang ini, jadi kalau bahasanya orang awam kan kira-kira gini. Caranya supaya kita bisa internetan, orang-orang bisa internetan adalah kita tethering. Jadi ada satu yang punya handphone itu nyambung ke internet, udah gitu kita tethering ke teman-teman di sekitar kita. Akibatnya orang-orang yang lain bisa ikutan. Kalau ini lebih parah nih, yang RT RW-nya itu parah. Jadi ada satu yang langganan ke provider, udah gitu dia sambungin lagi tetangga-tetangganya supaya masuk ke internet. Makanya dikasih nama RT RW.net. Ini hanya ada di Indonesia. Yang resmi ada 1.100, RT RW.net ada 60.000 di Indonesia. Dan itu paling besar sedunia. Udah kalah, Indonesia udah kalah. Nggak ada lagi yang bisa ngalahin. Jadi kemarin kita ada meeting di Internet Society di Asia Pasifik.
Mereka cuma ngomong gini, kita nyambungin 20 desa, kita nyambungin belasan desa. Indonesia ngomongnya udah kita nyambungin ribuan desa. Kita ada 60.000 RT RW net. Memang desa kita lebih banyak sih, kita ada hampir 80.000 desa. Cuman kalau ini kan levelnya bukan desa nih, RT RW net ya. Jadi RT RW ada yang di kota, ada yang di mana segala macam. Kadang-kadang ada yang di kos-kosan gitu, mereka bikin satu kos-kosan 20 kamar lah, jadi satu internet 20 kamar gitu. Nah, bisnis seperti itu jadi bagus banget, dan ini yang akhirnya jadi solusi yang pemerintah maupun ABJI pusing kepala karena ini tidak pakai izin. Jadi kalau ditanya, kalau ngelihat kondisinya, kalau secara resmi kondisinya memang naik, cuman naik yang lebih dahsyatnya karena ulah orang-orang ini yang sharing, internetnya di sharing, kira-kira kayak gitu. Dan ini makin kesana makin dahsyat. Apalagi ini kan ada Starlink ya, udah diterbangin. Ini anak-anak udah mulai ngeliat nih, udah mulai ngitung. Wah, ini ada Starlink nih, langganan 1 juta sebulan. Kita hitung-hitungan aja ya, langganan 1 juta sebulan. Kalau kita bagi ke 20 rumah, berarti satu rumah cukup bayar 50.000 kan? Ya udah. Tapi kalau mau untung jangan 50.000 sih. Kalau mau untung 60.000 atau 70.000 lah satu rumah. Udah, satu desa nyambung. Pakai satu Starlink aja satu desa nyambung. Kalau Starlinknya pasti nggak suka. Starlinknya pengennya tiap rumah langganan Starlink. Cuman orang Indonesia kalau digituin kan nggak mau. Udah aja satu aja langganan, sisanya nebeng yang pelanggan gitu. Jadi kira-kira kondisinya seperti itu sih. Gitu. Oke. Oh, iya, oke. Kayaknya hubungannya lebih ini ya, lebih karena si pemerintah ini nggak terlalu banyak kasih insentif sih sebenarnya ke startup. Jadi mereka tahu, oke, Indonesia butuh startup. Cuman proteksi, insentif segala macam nggak terlalu banyak sih ke startup. Yang dilakukan sama pemerintah hari ini lebih banyak, terutama karena perintah dari presidennya juga ya. Jadi presiden waktu itu ngomong kita butuh berapa, 600.000 digital talent di Indonesia. Dan jadi lebih kalau SDM ya, pemerintah dukung banget SDM. Jadi caranya adalah presiden ngasih perintah seperti itu, udah gitu Kominfo bikin pelatihan gratis free untuk membuat digital talent tadi. Tapi jujur mereka tidak berhasil mencapai angka 600.000-nya karena lulusan seluruh Indonesia tiap tahun, lulusan S1 Indonesia tiap tahun cuma 600.000. Jadi nggak mungkin dong 600.000 langsung jadi digital talent semua, kan nggak bisa. Jadi mereka hanya sampai angka belasan ribu atau ratusan ribu lah. Tapi kalau saya 600 nggak dapat. Nah, dengan kondisi SDM digital talent ini mulai bermunculan, termasuk ini di kampus juga banyak yang ikut pelatihan dengan Nadiem itu ngasih ini ya, ngasih subsidi. Jadi gini, kayak Google, kayak Amazon, mereka motong harga trainingnya mereka 50%. Kemudian 50% lagi dibayar sama Nadiem Makarim. Jadi Mendiknas setengah harga lagi dibayar sama Nadiem Makarim. Konsekuensinya si mahasiswa yang pengen dapetin sertifikat dari Google segala macam dapat free. Jadi dari sisi SDM ya pemerintah mendukung banget. Nah, kalau dari sisi regulasi, dari sisi insentif pajak, dari sisi yang di luar SDM, saya nggak terlalu dengar ada insentif yang gila-gilaan sih sebenarnya. Pemerintah punya kecenderungan buat kalau bisa dapat duit. Jadi ada beberapa startup yang sukses. Anak saya juga kerja di startup. Cuman startupnya dia ada beberapa yang kolaps juga sih.
Jadi ada yang collapse, ada yang sukses. Cuma kalau ngelihat trennya, kecenderungannya ya startup lokal dibikin, cuman mereka punya kecenderungan untuk menjual startupnya ke investor. Jadi kalau pertanyaan homegrown, ya banyak. Cuman udah gitu, udah mulai operasional, udah mulai terbentuk, udah gitu dia jual ke investor. Investornya yang jadi masalah, investornya seringkali dari luar, dari Singapura, dari Temasek, dari mana segala macam. Nah, jadi nggak jadi homegrown lagi. Gitu. Awalnya homegrown, tapi nanti ini. Cuman mereka punya masalah besar di mereka punya masalah besar karena mereka masih muda-muda ya. Mereka punya masalah besar untuk dapetin customer sih sebenarnya. Jadi kuncinya startup supaya bisa jalan, bisa terbang, kan mereka harus punya customer base yang bagus ya. Nah, mereka rata-rata seringkali mereka adalah orang teknologi. Oh, saya punya ide bikin aplikasi ini, saya punya ide bikin platform ini. Cuman kemampuan untuk narik orang ke dalam platform, lebih ke arah marketing ya, kayak gitunya masih kurang. Akibatnya ya platformnya jalan, cuman buat nariknya kurang. Cara nariknya orang ke dalam platform, caranya dia subsidi. Jadi orang masuk dikasih duit, atau harga-harga dia subsidi supaya akhirnya harganya murah. Dengan harga murah orang pada nempel kan, setelah nempel banyak dijual gitu. Curang nih caranya sih sebenarnya. Cuman jadi nggak sustainable. Cara kayak gitu tidak sustain sih. Hmm. 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 Oke. Ada beberapa level sebelum sampai inovator sih sebenarnya. Tapi saya kasih angka bener aja ya. Ini kejadian yang di kampus aja ya. Ini mumpung lagi share screen lah. Kita ngelepasin ini. Semua kuliah kita dilepas free di opencourse.itts.ac.id. Jadi ITTS itu kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan, kuliahnya dilepas free di Open Course ITTS ACID. Ini orang bisa create account. Di sini ada create new account free. Jadi orang bisa create new account free. Sekarang saya kasih lihat. Ini baru kampus ini baru 3 tahun ya. Oke, saya login dulu biar bisa ngelihat lebih enak. Saya login, saya akan masuk ke salah satu course yang ada di sini. Misalnya course yang paling banyak diminati orang, bukan harus. Ini contoh course yang kalau di kampus kita ya, yang banyak diminatin bukan programming sih sebenarnya. Tapi kalau kita masuk ke startup harusnya programming harus kuat juga, marketing juga harus kuat, network harus kuat. Kalau ini contoh di cybersecurity nih. Ini cybersecurity ya. Kita cukup seneng karena saya gedein angkanya, ada 16.845 orang yang partisipasi. Oke, bagus banget. Saya punya website satu lagi ya, hampir 70.000 orang yang partisipasi. Nah, sekarang pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya tadi kan kayaknya kurikulum belum siap, kurikulum Indonesia belum mumpuni lah buat nyiapin orang buat startup. Sekarang coba saya nanya balik. Ini ada 16.845 orang partisipasi. Nah di sini kalau kita lihat course-nya, ini course cybersecurity ya. Saya nggak akan jelasin dalamnya cybersecurity seperti apa, tapi poinnya yang pengen saya sampaikan di sini, ini course-nya akan ngasih sertifikat secara free kalau nilainya di atas 90. Jadi 40% UAS, 30% UTS, 30% kuis. Oke, pertanyaannya dari hampir 17.000 orang, berapa orang yang kira-kira dapat nilai 90? Bisa nebak nggak? Setengahnya optimis ya. Jadi sekitar 30.000 orang ya, 35.000 orang ya. 35.000 lagi. 17 bagi 2 itu berapa sih? 8.000 lebih lah. 8.000 orang lebih ya. Oke, kita lihat nih.
8.000, kenyataannya 22 orang. Ini cyber security. Terus saya punya cerita lagi. Kita tahu Huawei kan lagi berantem sama Google sebetulnya, berusaha merebut pasar nih. Huawei berusaha merebut pasar handphone Android sama Google. Konsekuensinya kalau dia mau menang menguasain pasar handphone, dia harus bikin orang-orang supaya bisa bikin aplikasi di kayak Play Store-nya si Huawei sendiri. Nah, kemudian suatu hari Huawei menghubungi saya, Pono, bisa nggak kita training mahasiswanya supaya bisa ikut training developer Android free? Saya nanya tadi awalnya, saya nanya, ini bayar nggak? Dia bilang free, gratis. Oke. Jadi caranya dia pertama kali bikin webinar, habis webinar 5 kali workshop, pakai Zoom workshopnya. Terus untuk bisa lulus harus bikin 2 aplikasi, 2 artikel di medium.com, dan ikut tes online. Oke. Waktu ini yang ikut ya kampus-kampus lain juga diajak. Sebagai contoh, Telkom University ada 200-an orang yang ikut. Dia ngasih lihat nih, Telkom University 200, udah gitu BINUS ada 800 orang. Kita ITTS ada 1.100 orang yang ikut webinar. Oke. Bisa nebak dari 1.100 orang berapa orang yang bisa lulus? Termasuk Ono ikut loh. Ono bukan programmer, Ono ikut training. Nah, bisa nebak nggak berapa yang lulus? Ya betul, hanya 20 orang yang lulus dari 1.100. Jadi kalau saya bilang isu besarnya ya mungkin kurikulum, cuman saya melihat ada isu yang lebih besar daripada kurikulum, yaitu ekosistem lingkungan di sekitar kita yang kurang mendukung orang-orang ini supaya mau ngutak-ngatik, ngoprek segala macam. Tapi ini berhubungan banget dengan pendidikan sih. Jadi kalau di lingkungan kita nggak ada yang tukang ngoding, tidak ada yang suka ngoprek, ya nggak ada getok tular, nggak ada yang saling mempengaruhi buat ngoding sih. Akibatnya ya anak-anak jadi user aja gitu. Untuk sampai level ini kan mereka harus saling tekan menekan lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kayak gitu kondisinya. Nah, akibat dari situ teman-teman yang bikin startup, mereka kekurangan orang sih sebenarnya, buat programmer apa sebenarnya kurang. Makanya akibat dari situ banyak juga programmer yang masuk di startup Indonesia dari India akhirnya gitu. Ngeri sih sebenarnya. Ya, karena orang kita nggak ada. Jadi ceritanya tuh gini sih. Ini ada opportunity, cuman si orang-orang pendidikan, orang bisnisnya ya setengah mati buat memenuhi opportunity tadi, kesempatan tadi jadi nggak terpenuhi. Ini orang banyak banget yang minta ke saya, orang juga banyak loh. Ke kampus ya minta orang, Pono punya orang buat ginian nggak? Aduh, bikin orang tuh nggak gampang kali, setengah mati. Jadi masalah besarnya bukan pada level kampus sih sebenarnya. Jadi siswa SMA-nya juga nggak siap untuk sampai level itu gitu. Jadi kita harus ngebongkar kurikulum dari bawah banget sih sebenarnya. Lebih ke arah budaya sih, budaya ngotak-atik, ngoprek segala macam. Kalau dari bawahnya udah kuat, enak sih di atasnya. Buat inovasi segala macam gampang. Jadi inovasi nggak bisa diinjek di waktu dia level mahasiswa. Dia harus dari bawah sih sebenarnya, dari SMA-nya diajaki, atau di waktu SMP-nya diajakin apa ngutak-ngatik, ngoprek apa. Kayak pelajaran-pelajaran ini kan nggak ada, dihilangin semua. Elektronika nggak ada. Komputer dicoret sama Pak Nuh dulu. Jadi kita kehilangan pelajaran komputer, hilang loh. Sekarang udah baru mulai dimasukin lagi. Cuman ya sempat hilang berapa tahun? 6 tahun, 7 tahun kali hilang. Iya.
bilang tuh lebih akhirnya ke arah budaya sih sebenarnya. Kita tidak dibiasakan buat ngutak-atik ngoprek. Budaya kita lebih user, pemakai. Jadi kalau kita jadi pasar, oke. Tapi kalau kita menjadi produsen, kita punya masalah karena nggak ada orangnya gitu. Iya, iya, iya betul. Ini yang ngeri juga gini nih, yang ngeri, yang contoh ngeri. Tahu yang namanya BRIN dong, Badan Riset apa sih itu? Badan Riset, ya itu ya BRIN. Dulunya kan ada LIPI, ada LAPAN, ada BATAN, segala macam ya. Dan kita waktu masih ada LAPAN, kita munculin satelit nih, saya kasih lihat ya, LAPAN A2, A1 nih. Kita punya 3 satelit sih. Nih, ini 8A1, satelitnya bikin sendiri. Ini 8A2, oke, ada 8A3. 8A3, salah. A3, oke. Coba saya kasih lihat gini, 8A2 Jota Pramuka. Nah, ini gambar anak-anak pramuka pada pakai peralatan kayak gini, ngutak-atik sendiri, pakai walkie-talkie, dia akan komunikasi lewat satelit yang diluncurin 8. Bagus kan buat mengenalkan anak-anak ini tentang kalau di dunia barat namanya STEM ya, Science Technology, E-nya itu apa ya? Bukan ekonomi ya. Science Technology, M-nya matematik. E-nya lupa saya. Science Technology, STEM gitu ya. Nah, engineering ya, oke. Jadi bagus banget untuk memperkenalkan anak-anak tentang ilmu-ilmu engineering dari mereka muda. Jadi taktiknya harus seperti ini. Setelah BRIN masuk, 8 dibubarin. Jadi hari ini jadi 8 punya kantor belasan. Sekarang tinggal 2 kantor, habis. Udah gitu orang-orangnya dibuang-buangin. Bayangin, jadi kebijakan pemerintahnya bukan mendukung engineering segala macam, malah matiin engineering, bubar, habis. Kita kehabisan orang sekarang. Itu. Ya, kebetulan salah satu orang yang saya kenalnya baru meninggal kemarin sih. Jadi teman-temannya kebanyakan akhirnya lebih ke ngajar aja, tapi nggak ngembangin lagi. Itu. Iya, pemerintahnya jadi nggak dukung. Karena itu harus bikin ekosistem dia tuh sebenarnya, harus dari SD, SMP, SMA harus dikenalin semua, baru nanti kita. Jadi waktu SD, SMP, SMA dia kenalin dengan pola-pola seperti ini, nanti waktu mahasiswa dia jadi inovasinya jadi bagus gitu. Tapi kalau dari SD udah dibunuh, ini infrastrukturnya dibunuh, ya udah susah gitu. Nah, ini satelit yang 8 ini yang kita lihat ini kira-kira sekitar 2-3 kali lebih besar daripada satelitnya Starlink. Jadi kita bisa bikin Starlink sih sebenarnya. Gitu. Kalau mau lihat satelitnya Starlink gimana ya? Starlink satellite. Bisa nggak keliatin? Nih kecil banyak banget nih Starlink. Satelitnya kecil-kecil. Ini kecil banyak, ini banyak satelit ya. Ini di roketnya dipasangin banyak, baru sekali nebar banyak satelit banget di atasnya. Jadi ini lebih kecil daripada satelitnya 8 nih, bentuknya kayak gini nih. Ini banyak banget di dalam satelit kayak ginian. Nah, kita bikin yang lebih gede daripada Starlink sih sebenarnya yang kita buat. Gitu ceritanya. Ini lebih gede daripada Starlink loh. Gitu. Hmm. Asing ya. Contohnya Google, Facebook, ada lagi Amazon lah, banyak banget sih sebenarnya. Kalau sebagai konsumen ya kita jadi konsumen. Nah, kebetulan banget Google itu juga menawarkan, Amazon juga sama ya, ada banyak ya, ada beberapa dari luar. Mereka juga menawarkan tool untuk programmer.
Jadi kemudahan untuk orang bikin aplikasi. Ada Google Cloud lah, ada Firefox, bukan Firefox, Fire lupa buat database-nya. Nah, dengan tool-tool seperti itu, akhirnya programmer Indonesia jadi mudah bikin aplikasinya. Jadi kalau sebagai platform yang dipakai kita sebagai konsumen, ya oke. Cuman karena dia juga memberikan kemudahan untuk developer, untuk programmer, akibatnya Google itu juga akhirnya membuat kita bisa cepat jadi produsen gitu. Tapi tetap mesin di belakangnya banyak Google-nya nih. Jadi walaupun kita jadi produsen, jadi ibaratnya kita jadi tukang jahit aja sih. Cuman bahan kainnya itu yang menyediakan Google. Banyak yang disediakan Google dan kita harus bayar lagi ke Google nih. Walaupun kita bikin aplikasi, kita tetap bayar ke Google. Banyak layanan-layanan yang diberikan sama Google. Jadi kalau di dalam bahasa yang lebih sederhana kira-kira gini. Di customer ya kita banyak tergantung sama mereka. Harusnya logikanya ya masa sih kita tergantung semuanya. Di produsen kita kondisinya masih banyak tergantung sama mereka. Kalau kita anak programmer yang jago-jago, pelan-pelan itu akan kita pakai yang buatan lokal sedikit-sedikit. Jadi ketergantungannya masih ada lumayan tinggi, cuman pelan-pelan kita mulai bikin sendiri semua juga sih programmernya. Nah, mungkin saya akan kasih lihat selain yang Google ya. Ini kita bisa bikin 5G sendiri sih sebenarnya. Bentar, atau saya kasih lihat hasil akhirnya aja ya. Ini 5G yang kita buat, speed test. Ini kita bikin sendiri dan kita operasikan nih sekarang. Nah ini dia. Ini kita bikin 5G sendiri. Naikin ke atas. Ini dia. Ini kecepatannya 800 Mbps. Kita ngoperasiin di Tangsel. Nih kalau kita lihat Diskominfo South Tangerang, Tangsel. Jadi yang bikin pemerintah kota Tangerang Selatan. Bikin jalan kecepatannya 800 Mbps gitu. Nah pertanyaannya, teknologi apa yang kita pakai gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat secara umum, si namanya seluler tuh ada dua makhluk lah. Yang satu namanya sentral telepon, satu BTS yang ada towernya dan sebagainya. Sentral teleponnya full kita bikin sendiri, nggak masalah, termasuk SIM cardnya kita bisa bikin sendiri. Nah, tapi untuk peralatan BTS-nya, karena dia hardware-nya lebih rumit, software-nya kita bikin full sendiri bisa. Yang BTS-nya cuman hardware-nya sebagian kita harus ambil dari luar. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Cina. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya dengan perusahaan teknologi luar, apakah kita tergantung? Pelan-pelan kita melepaskan tergantungan itu juga sih. Tapi ya kita tetap bermitra sama mereka sih, kita tetap berteman baik sih. Cuman sebagian dari yang kita butuhin udah mulai bisa kita buat sendiri gitu. Kira-kira itu yang global. Yang tadi Google dan teman-temannya, kalau ini hardware. Nah, terus ada lagi cerita yang lain lagi. Ceritanya kalau ini cyber security ini ya. Saya kasih lihat perusahaannya lah. Solusi Intek Indonesia. Ini perusahaannya. Ini lumayan dahsyat. Ada beberapa perusahaan IT yang buat produk sendiri. Ini satu lagi adalah Secure IT. SecureIT.id. Saya kebanyakan mainnya sama teman-teman buat security sih. Oke, yang ini SecureIT.id. Yang ini Solusi Intek Indonesia. Ini kemarin saya ke tempat mereka ngobrol. Jadi ceritanya gini, mereka bisa bikin peralatan itu semua sendiri. Kalau dilihat dari persentasenya, sekitar 60-70% buatan lokal Indonesia. Yang jadi masalah, kalau mereka jual langsung ini ke customer lokal Indonesia, harganya jatuh. Jadi si lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan lokal Indonesia, kalau beli barang dari Indonesia, pasti dia nggak mau bayar mahal, dia akan jatuhin harga.
akibatnya yang terjadi sama yang solusi Intek Indonesia, sama Security dan sebagainya, mereka punya kecenderungan dia akan kirim dulu barangnya ke Inggris atau ke luar negeri lah, kemana gitu ya. Udah gitu dari negara tadi dikirim balik ke Indonesia, made in-nya dirubah jadi made in UK atau made in negara mana gitu, padahal buatan Indonesia itu. Dengan cara itu dia harganya bisa sampai 10-20 kali lipat daripada harga yang benarnya di Indonesia. Ini dia jadi untung, ngirim barangnya keluar, balikin lagi, dia untung malahan. Kalau dia langsung jual, dia rugi gitu. Baru tahu ya. Iya. Iya. Ini juga IT juga sama juga digituin nih. Bangsa kita parah banget, tidak menghargai karya sendiri. Maunya murah aja. Wah, ini buatan Indonesia. Oh, aduh, murah ya. Jadi yang beli alat-alat ini pemerintah. Bukan bantuan bentuknya ya. Yang beli alat ini pemerintah. Cuman kalau dia jual langsung ke pemerintah, harga jeblok, jatuh langsung. Jadi caranya harus dia keluarin dulu, baru masukin lagi, harga naik. Ya sebetulnya bukan bantuan ya, kita kepaksa nipu sistem lah. Kalau enggak mah kita hancur. Nggak tahu. Ya kita mah, cara berpikir kita sederhana biasanya. Gimana caranya kita tetap survive, mau pemerintah bentuknya apa, kita nggak peduli sih sebenarnya. Yang penting jangan sampai kita hancur, itu aja sih. Jadi ini teknik buat apa ya, bukan bela diri barangkali, survival lah. Di Indonesia. Ya. Oh, dia cuma added value doang. Itu mah distributor namanya. Makelar itu. Ya. Ya. Hmm. Hmm. Ya. 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 Iya, Kak. Jadi birokrat itu pikirannya pendek sih emang. Nggak bisa disalahin banget karena mereka memang waktu hidupnya cuma 5 tahunan. Jadi mereka harus dalam waktu 5 tahun dia harus bisa survive, harus bisa dapat keuntungan dari jabatannya dia. Akibatnya cara berpikirnya jadi kayak gitu. Normal. Nih makanya susah. Yang teknologi inovasi itu jangka waktunya nggak 5 tahun, itu bisa sampai 25 ke atas, 25-30 tahun. Jadi kisahnya gini, jadi kalau saya melihatnya gitu ya, kenapa saya berpikiran gitu, saya bisa ngerti karena mereka memang menyelamatkan jabatannya dia yang cuma 5 tahun tadi. Nah, waktu tahun 80-an saya waktu itu diminta untuk membantu Departemen Kehutanan. Departemen Kehutanan itu
Jadi bantu buat gini nih, Departemen Kehutanan beli walkie-talkie. Itu kan suatu yang biasa, tapi mereka butuh banget karena si penjaga hutan perlu komunikasi. Nggak bisa pakai HP dalam hutan, harus pakai walkie-talkie. Nah, terus Departemen Kehutanan minta saya sebagai pendampingnya. Saya kan anggota Orari, tukang ngebreak, suka mainan radio lah. Dan saya juga posisinya juga udah S3 segala macam. Jadi oke, dimintain buat bantu kehutanan. Nah, kompetisinya ada dua nih, ada Philips sama Motorola. Oke. Motorola dari Amerika, Philips dari Belanda. Motorola lebih bagus daripada Philips, udah pasti menangnya lah. Udah gitu di akhir-akhir ini saya ngomong sama Motorola. Saya kan masih merah putih juga, ada idealisme lah, masih muda ya. Saya ngomong sama Motorola, Motorola, mau nggak? Kamu udah pasti menang, kamu udah pasti dapat duit lah. Mau nggak kamu bikin pabrik di Indonesia? Saya bilang gitu ke Motorola. Terus, serius kamu ngomong gini? Serius? Oke. Kamu saya bawa ke Malaysia ya. Jadi saya dikasih tiket sama Motorola. Kita jalan bareng ke Malaysia. Saya datang ke PJ, Petaling Jaya di dekat Kuala Lumpur, sama saya jalan ke Malaka di Malaysia. Di Petaling Jaya itu ada pabrik chipnya Motorola. Di Penang, bukan Malaka, Penang, Malaysia itu ada pabrik walkie-talkie-nya Motorola. Kelihatannya kayak biasa aja. Nah, terus saya ngobrol lah sama, saya melihat gitu ya pabriknya, perhatiin pabriknya. Ini kenapa orangnya orang Malaysia semua, rambutnya hitam semua. Saya bisik-bisik sama orangnya, kok kamu bisa sih semuanya orang Malaysia, orang Amerikanya nggak ada, gimana caranya gitu ya. Terus mereka bilang gini, no, ini urusannya komitmen pemerintah 25 tahun, nggak boleh berubah kebijakannya selama 25 tahun. Makanya bisa, jadi mereka bilang terus terang dulu 25 tahun yang lalu waktu pabriknya baru dibikin, mereka itu cuma tukang nyoldernya aja, di atasnya tuh bule semua karena mereka lebih bagus. Cuman kan dalam prosesnya kan mereka dilatih segala macam supaya harganya lebih murah kan, nggak mungkin dia ngebayar bule terus kan, bule harganya mahal. Jadi dilatih mereka semua, akhirnya sampai ke Motorola 01 Malaysianya orang Malaysia gitu. 25 tahun, bisa nggak pimpinan kita komit selama itu? Nah, kisah yang lainnya adalah, tahu nggak kalau pabrik chipnya Indonesia ditendang sama Sudomo? Nggak tahu. Jadi di Indonesia dulu ada pabrik chip, pabrik IC ya, ada Fairchild, ada National Semiconductor, dan kita hampir jadi negara besar chip dulunya. Malaysia kalah waktu itu. 70-80 dari situ sih emang. Belum sampai 80, 70 sekian, 80. Terus yang terjadi adalah kalau kita bikin chip itu kan nggak mungkin pakai nyoldernya, nggak mungkin pakai orang, yang ngerjain robot supaya presisi kan, nggak berubah-ubah kan, robot semua yang ngerjainnya. Sudomo waktu itu jadi Menteri Tenaga Kerja, marah dia sama Fairchild. Fairchild, di Indonesia butuh pabrik yang mempekerjakan orang, bukan robot. Kalau gitu kamu keluar aja dari Indonesia. Itu akibat dari situ. Sejak itu kita nggak punya pabrik chip, habis. Dan orang mau invest di Indonesia mikir lagi udah sekarang. Gitu, lari semua. Iya. Itu jadi kalau sampai policy salah di awal, bubar sampai sekarang hilang. Aduh, bangun itu kan susah. Dan mereka kan, Sudomo kan angkatan laut ya, militer. Dia kan nggak tahu teknologi. Dia ngomong kayak gitu sih, anak jidatnya. Aduh, kita orang teknologi pening kepala langsung semua. Iya sih. Yang paling gedenya memang Taiwan sih sekarang. Taiwan, makanya Taiwan dan banyak chip-chip yang strategisnya Amerika dari Taiwan. Makanya Amerika ini banget Taiwan tuh sekarang. Jangan sampai Cina ngancurin Taiwan, kacau dia ntar.
Habibie ya. Jadi sama orang-orang teknologi lah, Pak Habibie, dan saya kemudian guru saya Pak Samaun. Jadi saya tugas saya sama Pak Samaun sama Dikun. Pak Samaun sama Dikun waktu itu jadi ketua Dewan Riset Nasional, di bawahnya Pak Habibie waktu itu jadi Menristek ya. Nah, kalau udah pernah ngomong sama orang-orang seperti itu, cara berpikirnya istilah yang sering kali dipakai sekarang kan hilirisasi. Sebetulnya kalau Pak Habibie cara ngomongnya nggak gitu sih. Jadi kalau Pak Habibie cara ngomongnya kira-kira gini, kita mulai di hilir, berakhir di hulu. Ngerti nggak, kebayang nggak? Jadi caranya bukan hilirisasi sih sebenarnya. Jadi yang dipakai, pola pikir yang dipakai sama senior-senior saya, itu cara polanya kira-kira gini, kita harus menguasain pasar yang ada di hilir, kemudian pasarnya udah kita kuasain, pelan-pelan pasarnya kita grogotin dengan cara kita mengganti komponennya, software segala macam dengan buatan Indonesia. Akhirnya lama-lama kita punya industri yang ada di hulu yang akan mensuplai hilir tadi. Jadi kira-kira logikanya gitu, dan filosofi yang itu yang saya pakai sampai hari ini sih. Jadi saya punya kecenderungan untuk kita kuasain pasarnya. Oke, kita nggak bisa memenuhi semua teknologi yang kita butuhkan, tapi beberapa komponen yang kita bisa bikin, kita akan coba bikin, dan pelan-pelan ini nanti akan menguasai dari hilir ke hulu, kita babat semuanya. Tapi itu kita butuh SDM segala macam. Oh iya, balik lagi ke tadi ya, yang Motorola tadi. Setelah saya jalan-jalan ke Motorola segala macam, kita balik ke Indonesia kan sama Motorolanya. Terus Motorola ngomong gini ke saya, oke, kamu udah lihat nih sekarang pabrik Motorola di Malaysia. Terus dia ngomong gini doang, no, saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta, bisa nggak kamu nyiapin listrik yang bagus. Listriknya dia harus bagus, soalnya kalau listriknya nggak bagus, ngejepret naik turun, pening kepala ada urusannya. Alat-alat nggak bisa jalan bagus. Dia minta listrik bagus, dia minta air bagus, dia minta jalan bagus, supaya pokoknya transportasi bagus. Itu yang dari sisi infrastruktur, kira-kira itu yang dia minta. Tapi yang lebih penting dari itu semua, saya minta orang. Bisa kamu supply orang buat saya. Dia minta ratusan orang. Saya waktu itu dosen di ITB. Terus saya bilang, waduh, mahasiswa saya cuma 5 nih, udah bisa ratusan. Waktu itu saya udah nggak bisa supply, udah langsung nyerah. Makanya sejak itu saya mulai geraknya adalah saya nyebarin racunnya ke sebanyak mungkin orang-orang dan kampus-kampus, supaya banyak nanti bibit-bibit, bermunculan bibit-bibit. Nanti kalau saya butuh, tinggal teriak di media sosial, kita butuh ini, mudah-mudahan ada orang yang cukup jago nanti bisa nempel, kira-kira kayak gitu. Jadi punya kecenderungan cuma buat nyebarin aja sebanyak mungkin ilmu. Jadi orang butuh, kita butuh infrastruktur. Yang lebih penting dari itu semua adalah kita butuh kebijakan yang konsisten dalam waktu 25 tahun, 40 tahun. Itu yang paling susah. Karena siklus politik kita 5 tahunan. Itu bikin kacau banget sih sebenarnya. Nggak ada. Kita jangkanya 5 tahun. Dan dengan kondisi itu kita susah sebenarnya buat inovasi yang gila-gilaan, itu susah. Nah, Thailand bisa stabil ya. Kacau ya dia. Iya. Yang Thailand oke, bagus. Malaysia juga bagus sih. Kalau Malaysia kebetulan kan agak otoriter ya. Waktu itu siapa ya namanya menterinya, Mahathir kan dia berapa tahun tuh. Dan Mahathir kan S3, doktor, ilmuwan. Jadi dia akhirnya teknologi jadi bagus banget. Kita kan 30 tahun Soeharto, tentara. Jadi parah nih kita. Tapi dengan orang-orang seperti itu akhirnya, tapi kalau Thailand saya nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya. Saya nggak ngerti kalau Thailand kenapa bisa gitu. Asli saya nggak tahu. Kalau Malaysia bisa masuk akal karena Mahathirnya. Cina lebih gampang masuk akalnya dia karena partainya cuma ada satu. Jadi lebih gampang tuh. Indonesia partainya kebanyakan. Pusing.
Sebenarnya kalau banyak partai tapi cara berpikirnya sama, nggak apa-apa. Ini banyak partai mikirnya beda semua, pening dah dong. Oh ya? Hah? Oh gitu, oke. Ya. Ha- Itu kuncinya apa itu bisa kayak gitu? Oh, karena dia dapetin cheap labor gitu kali ya. Labor yang quality labor lah, mungkin cheap enggak ya, quality labor ya. Hah. Nah itu kualitinya, educated workforce. Kayaknya pola itu, tapi ini tekanan gedenya di Mendiknas nih, kalau bisa kayak, kalau Mendiknasnya bisa rada otoriter, kayaknya bisa bagus. Oke lah, kita nggak bisa ngandelin ini ya, kita tidak bisa terlalu mengandalkan eh, sistem politik, sistem yang lain di Indonesia, karena ini siklusnya 5 tahun. Cuman kalau Diknas kita juga konsisten selama 25 tahun dan serius banget nyiapin orang, saya optimis sih bisa kayak Irlandia kayak gitu sih. Cuman ya Diknasnya harus serius. Pak Nadiem sebenarnya lumayan sih dari sisi ini, jujur aja ya, kalau udah berinteraksi sama Diknas, Nadiem itu bikin tim bayangan di belakang Diknas sebenarnya. Jadi Nadiem itu narik orang-orang dia dari Gojek itu, ditarik buat bantuin dia di Diknas. Kalau dia ngandelin PNS yang ada di Diknas, nggak jalan sistemnya. Jadi akhirnya dia narik orang, bikin bikin sistem sendiri, kepaksa. Nah ini saya nggak yakin menteri yang akan datang bisa seperti Nadiem gitu. Cuman ya sok silakan. Hah? Ya. Kondisi yang di Indonesia tuh kebanyakan, ini kalau saya kemarin kan saya lebih sering mampir ke Google ya. Google yang bagusnya adanya di Singapura sih. Di Indonesia lebih banyak marketing. Ah, oke. Iya, 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 iya. Kalau untuk Asia kayaknya saya lebih cenderung ke arah otoriter sih. Orang kita kalau dibikin demokratis suka senak jidat soalnya. Buang sampah sembarangan lah, apa sembarangan. Ya. Hmm. Heeh. Jawaban singkatnya iya, tergantung. Jawaban singkatnya ya, terutama dari sisi hardware. Karena memang kita tidak punya manufacture di hardware-nya. Eh, Cuman kalau kita sampai tergantung kayak gitu caranya, kita bisa kolaps. Indonesia bisa tewas karena Indonesia akan jadi konsumen. Jadi ini PR, ini kalau kondisi hari ini, kalau jawabannya tergantung. Cuman PR besar dari Indonesia adalah bagaimana caranya kita akan harus mengurangi ketergantungan tadi. Ya itu tadi mungkin taktik yang itu bagus banget ya. Kita SDM kita kuatin segala macam. Ya udah, perjuangan lah itu. Ya. Jadi kalau dilihat nih, kalau saya kan orang cyber security ya, kita biasanya ngomong 3 hal: people,
proses, teknologi. Biasanya kita ngomong 3 hal itu sih. Dari sisi cybersecurity, nah kalau kita lihat di dunia ekosistem IT, digital economy segala macam, people itu tadi SDM, jelas. Urusannya kampus, kurikulum dan sebagainya. Proses itu adalah kebijakan, SOP, prosedur, undang-undang, aturan dan sebagainya. Ini nggak bisa, tadi intinya nggak bisa kita bikin kebijakan yang cuman beberapa tahun jangka pendek. Kita harus bikin kebijakan jangka panjang. Ini harus ada apa ya, komitmen politik sih sebenarnya supaya ini bisa jalan terus. Tapi dengan kondisi politiknya susah, ya udah kita yang 5 tahun dulu nih yang kita hajar dulu supaya kita kuat. Dari sisi 5 tahunan kita masih aman. Cuman kalau udah cuma 5 tahunan kita nggak akan bisa bikin industri yang betul-betul fondasinya banget, kayak bikin pabrik chip, pabrik gadget gitu, susah gitu ya. Tapi kalau kita buat ngerakit aja 5 tahun masih dapat. Jadi misalnya kita ngerakit handphone, kita bisa 5 tahunan. Tapi kalau mau bikin sampai chip-chipnya handphone, nggak bisa 5 tahun itu ceritanya. Jadi kita kepaksa jadi yang terakhir teknologi. Jadi people, proses, teknologi. Teknologi ini hari ini yang bentuknya software kita masih bisa kita kembangin sendiri. Maksudnya kita masih mulai bisa nge-handle karena banyak yang open source dan sebagainya. Cuman yang bentuknya hardware, itu yang jangka panjang, itu yang 5 tahunan itu di hardware soalnya. Ya. 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 Hmm. Hmm. Supaya kita dapat, jadi ada beberapa. Kalau dari sisi barangnya sendiri, kita nggak bisa mengandalkan raw material. Hari ini kan kita hidup dari raw material itu apa sih? Ya bukan komoditas, maksudnya lebih ke arah kita jualan barang tambang tanpa diolah. Ya ini jadi investornya Cina masuk, begitu dia ngerukin nikelnya kita lah, batu baranya lah, tanpa diolah. Kalau kita mau hidup dari nilai tambah, itu harus diolah dulu. Jadi kita perlu smelter lah, segala macam. Itu dari sisi tambangnya, karena kita tambang banget. Dan karena kita sebetulnya ada agrarianya harusnya bisa digedein, ya harusnya agraria juga bisa dinaikin lebih. Jangan kayak sekarang, kita kan banyaknya ngambil beras dari Vietnam, dari mana segala macam. Nah intinya kita harus naikin nilai tambah tadi. Itu yang pertama. Ini kalau dari sisi saya lagi mikir dari sisi IT nih sebenarnya. Dari sisi IT ya, supaya kita bisa oke. Saya lagi keinget nih sekarang. Udah tahu belum sih jumlah orang anak Indonesia yang masuk SD setiap tahun berapa? Belum tahu. Putus sekolah ya. Jadi kita setiap tahun ada 6 juta anak masuk SD. Sudah tahu yang jadi sarjana berapa setiap tahun? 600.000. Ya, 600 ribuan. Nah, sekarang kita hitung-hitungan coba. Input 6 juta, output 600. 10%. 90% nggak pernah lulus loh. Jadi itu akibatnya itu akan jadi beban. Jadi si 90% itu akan membebani 10%. Jadi 90% ini akan minta duitnya dari yang 10%. Yang bisa meng-added value itu yang 10%, bukannya 90%. Jadi
kalau saya lebih melihatnya dari sisi SDM ya. Oke, tadi benar kita perlu added value dari barang tambang supaya jadi barang jadi apa segala macam. Cuman sebetulnya kejadian benernya adalah input kita yang bisa lulus hanya 10%. Ini harus dirubah. Kalau enggak, kita nggak akan punya added value yang cukup buat memenuhi 100% bangsa Indonesia. Ini karena sistem pendidikannya kan parah gitu tuh. Diknas nggak peduli. Pokoknya gue bikin sekolah, apakah itu nanti bisa meluluskan 100%, gue nggak peduli. Kalau yang ada yang drop out, ya itu nasib gitu kan, kacau. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Harusnya kita harus berjuang supaya input 100%, output 100%. Jangan input 100%, output 10%, ya udah, wah kacau itu. Jadi itu yang bikin saya panik sebenarnya sekarang. Oh ya? Iya, iya. Nah, di Indonesia berusaha bikin gratis. Kayak di Jakarta pengen berusaha bikin gratis. Cuman begitu sekolahnya minta pungutan juga ke orang tua. Jadi misalnya digratisin tuh pungutan, itu satu. Jadi akhirnya gratisnya nggak jadi gratis. Yang kedua yang jadi masalah besar adalah kualitas gurunya. Kualitas gurunya parah banget, dan ini susah banget kita. Jadi si Diknas ada lumayan berbaik hati ya. Oke, guru-guru yang punya sertifikat ini nanti dapat insentif apa segala macam. Cuman kita gagal naikin kualitas gurunya sih sebenarnya. Gurunya tetap jelek kualitasnya. Nah, kalau Irlandia kan kayaknya gurunya juga dosennya bagus-bagus, gurunya bagus-bagus. Udah gratis guru bagus, ya udah. Ngambil dari guru-guru di sana. Oh gitu. Wow. Oh gitu. Kebayang sih, kebayang. Karena kuncinya di situ sih sebenarnya. Iya benar. Tapi ya itu harus komitmen politiknya harus gila itu. Bikin guru kan nggak gampang juga itu kan. Orang udah 10 tahun, 15 tahun sendiri. Ini jujur nih, contoh real aja nih. Ini dosen saya, dosen di kampus kita ya, di kampus kami itu. Banyakan dosen-dosen, ini kan kalau kampus baru ya, umur baru 3 tahun, konsekuensinya dosennya banyak yang baru lulus S2 gitu. Yang seru baru lulus S2, ternyata mereka tidak punya jam terbang di lapangan. Jadi cara dia melihat masalah segala macam nggak bisa itu. Dan kebanyakan ajaran dari dosen-dosen yang tempat dia belajar dulu semuanya makanya PowerPoint doang. Jadi ngajarnya PowerPoint doang. Kalau saya ngajar, saya bentuknya langsung live. Ini cara bikin web server gini caranya, bikin mail server gini caranya, cara hacking gini caranya. Saya bentuknya langsung live demo sambil ngomong gitu tanpa slide. Dosen-dosen yang ini nggak bisa. Jadi kita gapnya tinggi banget sih sebenarnya. Kita butuh dosen yang experience gitu, susah. Tapi ya itu tantangannya lah, itu jadi opportunity lah. Cukup ya. Sama-sama. Semoga sukses lah. Sukses, yang penting ini nih, mudah-mudahan bisa bikin disertasinya bisa jadi masukan banget. Ya. Oh gitu. Oh oke. Kalau bisa ada keluar angka-angka lebih serem dan lebih lucu sih. Iya emang sih, kebayang sih. Ya sebisa mungkin aja, kalau ada ya syukur. Soalnya orang-orang gini nih, orang-orang tuh kalau nggak ada angkanya nganggap remeh, nggak penting gitu. Iya. Kalau ada angka baru berkeder semua pada. Ya udahlah, tapi ya mudah-mudahan sukses lah supaya bisa kacau republik ini. Yuk sama-sama. Oke, makasih ya.
Saya live juga, makasih. Dari mana itu? Dari Irlandia.